berapa? 152. Berat badan kamu sekarang 44. 44 yakin berat badan kamu benar? Yakin? Ah! Pokoknya beneran deh. Iya beneran. Masa sih? Iya tuh udah komen gitu di IG. Beneran. Terus kalau emang kepala kamu gemuk? Saya kan lihat banyak sekolah gitu gitu. Jadi menurut kamu berat badan kamu nih gendut? Iya. Dan berat badannya kelebihan gitu? Iya. Mau tau nggak caranya hitung berat badan kamu ideal atau enggak untuk tinggi badan kamu? Biar aku tahu berat badan aku tuh berlebih atau enggaknya. Ya, berat badan kamu berlebih atau enggaknya itu pakai standarnya namanya IMT atau BMI. IMT itu apaan? Ya, IMT itu adalah indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya adalah body mass index. Jadi, IMT itu menggambarkan bagaimana proporsionalnya berat badan dalam tinggi badan kamu gitu. Oh, Nah, sekarang cara ngitung IMT itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Sekarang kita mau tanya nih, berat badan Ayah berapa? 44. Oke, 44. Tinggi badannya? 152. Nah, teman-teman kalau mau ngitung, si 152 cm ini kita ubah dulu dalam meter. Jadinya kan 1,5 ya. Jadi cara mengukurnya itu tadi berat badan Ayah 44 dibagi dengan 152 dalam senti dikuadratkan dan dijadikan dalam meter. Hasilnya ada di rentang angka 19. Itu tuh normal atau enggak? Nah, kalau kita mau lihat normalnya atau enggak, ada kriterianya. Jadi di sini itu kriterianya untuk teh Ayah ini karena skornya 19 ya termasuk normal. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau standar kelebihan itu di angka berapa teh? Pastinya kalau untuk kelebihan itu ada di rentang 23 sampai 24,9. Tadi kan Ayah 19 ya. Iya. 19 itu masuk di kategori normal. Nah, normalnya itu berapa? Dari 18,5 sampai 22,9 itu masuk ke berat badan normal. Kalau kurangnya, kalau misalkan Ayah ada di rentang 18,5 ke bawah, itu masuk ke berat badan kurang atau underweight. Jadi Ayah ini masih masuk normal ya. Oke. Terus juga nih sering muncul namanya obesitas. Obesitas itu kelebihan berat badan yang sudah terlalu berlebih dan dikategorikan menjadi obesitas. Obesitas sendiri itu kalau misalkan berat badan itu IMT-nya 25 sampai dengan 29,9 tuh. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Jadi aku angka 19 itu normal ya? Iya, jadi kalau Ayah itu karena tadi kan skornya dapat 19 itu masuk normal dan ada di rentang antara 18,5 sampai 22 gitu. Nah, tadi kan aku kan berat badannya 44. Kalau aku berat badan 50 gimana teh? Nah, kalau misalkan Ayah berat badan 50 nih, kita punya lagi untuk cara ngitung berat badan mana yang normal ya rentangnya. Hitung berat badan mana yang normal, kita pakai hitung rentang angka untuk BB normal. Jadi ada dua cara. Ada satu hitung berat badan ideal dan yang kedua adalah hitung rentang angka berat badan normal dengan BBI. Nah, setelah itu kita masuk ke cara yang pertama, yakni dengan menghitung berat badan ideal. Rumusnya adalah berat badan ideal sama dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 kemudian dikurang 10%. Ini ada keterangannya. Kalau misalkan kamu laki-laki dengan tinggi badan kurang dari 160 cm ataupun wanita dengan kurang dari 150 cm, pengurangannya tidak 10%. Jadi bisa 5 sampai dengan 10%. Nggak harus 10% ya. Misalkan kamu nih tinggi badannya 147. Terus kamu nanti berat idealnya 147 dikurangi 100 baru dikurangi 5%. Itu misalnya seperti itu. Kasusnya kakak Ayah nih tinggi badannya adalah 152, berat badannya 44 kilo. Ditanyanya adalah berapa berat badan idealnya. Langsung aja kita ke rumusnya ya. Tadi kan rumusnya tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100. Kakak Ayah nih tinggi badannya 152. Kemudian dikurang 100 dan dikurang lagi 10% dari 152 dikurang 100 itu adalah 5,2. Hasilnya berat badan ideal kakak Ayah ini adalah 46,8. Saya tanya, kalau berat badannya 50 kilo apakah masih bisa dibilang normal?
Nah, ini baru kita ke step yang kedua adalah rumus hitung rentang berat badan normal. Rumusnya adalah berat badan normal sama dengan berat badan ideal plus minus 5-10%. Berat badan normal minimalnya adalah berat badan ideal dikurang 5-10%. Berat badan normal maksimalnya berat badan ideal ditambah 5-10%. Jadi ini maksudnya apa 5-10% nih? Jadi kalian boleh pakai yang rentang 5% ataupun 10%, atau juga boleh pakai di antara 5-10, ini kan 7,5, bisa juga boleh pakai itu gitu. Balik lagi ke kasusnya. Kasus kakak Ayah ini tinggi badannya adalah 152, berat badannya 44 kilo. Berat badan idealnya sudah diketahui ya, ini 46,8 kilo. Ditanyakannya berapa rentang angka berat badan untuk dikatakan normal. Nah, langsung kita jawab. Jadi first pakai kondisi nomor 1. Jadi kondisi nomor 1 ini kita menggunakan pengurangan 5%. Nah, tadi kan udah ada ya rumusnya, berat badan normal sama dengan berat badan ideal dikurangi atau ditambah 5% berat badan ideal. Ini sudah ada, berat badan minimalnya untuk kondisi 1 ini adalah 44,5 dan berat badan maksimalnya adalah 49,1 kilo. Nah, ini untuk kondisi kedua dengan pengurangan 10% dari berat badan ideal. Berat badan minimalnya adalah 42,1 kilo. Berat badan maksimalnya adalah 51,2 kilo. Kita bandingkan kondisi 1 dan kondisi 2-nya. Kita bisa lihat ya, kondisi 1-nya berat badan minimalnya adalah 44,5. Kalau kita hitung skor IMT-nya adalah 19,2. Berat badan maksimalnya 49,1. Kalau kita hitung IMT skornya adalah 21,2. Lalu kondisi 2, berat badan minimalnya adalah 42,1 dengan skor IMT 18,2. Dan berat badan maksimalnya 51,2 dengan skor IMT 22,1. Jadi kenapa ini dimerahin? Karena di sini itu dia IMT-nya tidak masuk kategori normal. Kategori normal itu dari 18,5, sedangkan ini 18,2 gitu. Jadi langsung kita ambil berat minimalnya dari 44,5 dan berat maksimalnya kita langsung ambil yang kondisi 2, yakni 51,2. Langsung ambil bahwa rentang untuk berat badan normalnya adalah 4,5 sampai dengan 51,2 kg. Nah, kalau berat badannya 50 kilo, apakah masih dibilang normal? Masih dikatakan normal karena rentang angka untuk berat badan normal dari 44,5 sampai dengan 51,2 kg. Kasusnya kakak Ayah ini adalah berat badannya 44. Kenapa masih dibilang normal? Karena skor IMT-nya masih 19 dan berada pada rentang 18,5 sampai dengan 22,9. Terus ada yang bilang gendut, bilang aja, enggak kok menurut IMT aku nggak gendut. Nah, gitu ya. Jadi jangan takut lagi kalau misalkan ada yang body shaming ataupun ada yang ngata-ngatain, ngebully. Kita harus cek dulu apakah faktanya seperti itu. Jadi jangan sedih lagi ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jadi untuk video kali ini teman-teman bisa simak juga. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah ya, dadah.